Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Dipa Paujan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi OS simulator yang mana bertujuan untuk mengikuti ujian akhir semester praktikum sistem operasi. Yang pertama, sebelum mempraktekkan, kita harus mempersiapkan dulu aplikasi tersebut yang bernama OS Sim. Nah, ini adalah tampilan awal dari OS Sim tersebut atau OS simulator. Nah, yang ditugaskan oleh ujian akhir semester ini adalah menampilkan atau mensimulasikan tiga materi gitu ya. Yang pertama adalah memori manajemen, yaitu adalah file system dan disk management. Yang mana memori manajemen ini adalah memiliki bagian-bagian lainnya, memiliki apa ya, bisa dibilang ciri-cirinya. Yang pertama adalah variable size, yaitu adalah pegging atau segmentation. Variable size ini adalah sebuah data yang dimana mengalokasikan memori itu sebagian memori manajemen itu berdasarkan variabelnya. Mungkin itu. Lalu pagination adalah sebuah memanage memori berdasarkan halaman, sedangkan segmentation itu adalah sebuah, bisa dibilang, mengalokasikan sistem memori berdasarkan alamat-alamat tersebut. Lalu mungkin ini akan dibahas sambil mempraktekkan atau mensimulasikannya. Terlebih dahulu apa itu manajemen memori? Itu adalah tindakan mengenal memori komputer yang mana jikalau kita mengalokasikan bagian-bagian tersebut atas program permintaan mereka dan membebaskan untuk kembali ketika tidak ada diperlukan. Pegging ini merupakan kemungkinan solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal di mana ruang alamat logika tidak berurutan, mengizinkan sebuah proses dialokasikan pada memori fisik terakhir tersedia. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebutkan frame. Sedangkan segmentasi adalah skema manajemen yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut berdasarkan alamat atau segmen-segmen tertentu. Kita simulasikan. Kita tambahkan dulu. Kita pertama mencoba variable size yang dimana yang saya bilang tadi adalah memanage memori manajemen berdasarkan data atau variabel. Memiliki alokasi tersendiri, itu ada first fit atau best fit dan worst fit. Kita coba untuk first fit. Di sini memori size-nya itu adalah, bisa dibilang, tempat memori yang tersediakan untuk file size itu adalah kita bisa memilih satu, jika satu akan 1, 2, atau 3, atau sebagai tempat wadah untuk menyimpan memori. Tambahkan. Jika saya mencoba P1 itu adalah kita 3, durasinya adalah 1, lalu proses 2 durasinya 2, size-nya 2, durasinya 1, mohon maaf. Lalu proses yang ketiga size-nya 4, durasinya 1. Sorry, ini warnanya bisa dibedakan mungkin. Nah, lalu yang proses keempat kita alokasikan size 1 dan durasi 1. Kita mulai saja. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Pada proses ini, P1 ini adalah akan menyimpan pada memori tersebut sesuai dengan data atau variabelnya. Saya memasukkan 3 variabel yang mana akan mengisi dari kolom 4 sampai 6. Sampai 7. Maaf, sampai 6 betul. Yang mana ini sesuai dengan wadahnya tersebut itu.
Contoh selanjutnya, jika kita menambahkan proses kedua yang memiliki stage 2, yang mana akan menimpa atau menimpa proses sebelumnya itu sesuai dengan proses yang diajukan sekarang. Yang mana pada proses ini 2, sedangkan untuk bawahnya itu kosong, itu karena sebelumnya itu sudah dipakai oleh proses pertama. Lalu selanjutnya proses ini saya memiliki 4 proses variabel, yang mana jika tidak cocok dengan wadah tersebut maka akan menyimpan data yang baru gitu. Lanjut. Nah, yang terakhir proses pertama, karena proses yang pertama ini memiliki proses data 1 akan mencocokkan dengan data yang sebelumnya gitu. Pertama, jika ada proses pertama maka akan menimpa proses sebelumnya. Mungkin itu untuk variable size. Selanjutnya, jika pagination best fit ini adalah mengalokasikan sesuai dengan posisi terbaiknya gitu. Contoh, kenapa pada perbedaannya pada kolom 6 ini, karena sesuai dengan data atau ukurannya cocok dengan wadah atau main memori tersebut itu. Lalu kita coba warp speed. Warp speed ini sama, tidak jauh berbeda, tetapi jikalau proses ini sebelumnya sudah dipakai oleh proses yang lain, maka akan membuat proses baru ke bawah gitu. Jadi tidak memakan waktu atau tidak ikut campur dalam hal proses yang lain, lebih efisien dan cepat. Lalu selanjutnya ada pagination. Oke. Pagination ini adalah sebuah halaman atau bisa dibilang segmen-segmen mengalokasikan memori gitu. Jadi halaman satu misalkan berbeda dengan yang lain, jadi dibatas itu intinya. Kita coba. Satunya itu adalah satu kita. Kita ganti warna terlebih dahulu agar membedakan dengan yang lain. Kita cocokkan. Satu lagi tambah. Jadi pada dasarnya main memori ini memiliki 4 wadah, itu 4 data. Pada data pertama hanya saja memiliki satu data, jadi 567 itu kosong. Tetapi ini adalah sebuah proses yang dimana dia milik P1 gitu. Tetap saja meskipun tidak terpakai, ini adalah milik proses pertama gitu intinya. Selanjutnya, jikalau untuk proses yang kedua ini memiliki proses data yang 3, maka akan menimpa proses sebelumnya. Selanjutnya akan menimpa, dan demikian terakhir itu adalah menimpa semuanya yang proses sebelumnya. Itu untuk pagination atau segmentasi. Kita coba. Untuk segmentasi kita di sini kita mencoba untuk 2 size. Ini stacknya. Jadi size ini menentukan segmen. Jadi segi kode, data, dan stack. Misalkan 2, maka dari salah satu size ini harus dikurangi dulu. Jadi tidak bisa itu. Misalkan itu tidak bisa kan, harus mengosongkan salah satu dari
mereka. Tidak bisa kan? Contoh kita 3 aja lah. Tiga, ini 4, 1. Contoh, kodenya 2, sisanya kelupaan. Bentar. Misalkan saya jam 4, tidak bisa. Eh, mohon maaf salah. Contoh, ini mungkin 4. Nah, yang mana? Mohon maaf agak lama tadi. Nah, pada dasarnya memiliki segmen-segmen tertentu. Yang pertama adalah kode, data, dan start. Nah, kalau kita memasukkan proses kedua, ini akan mengurutkan sesuai data yang sebelumnya gitu. Jikalau ini startnya 1, datanya 2, dan kodenya 1. Nah, ini akan menimpa proses sebelumnya, yang dimana data ini akan mencocokkan dengan analogi memorinya. Jikalau ini kita lihat si stacknya itu mempunyai 2, lalu untuk si kodenya memiliki 2 sama, untuk datanya 1 sesuai dengan sebelumnya. Lalu jikalau proses sebelumnya tidak sesuai dengan yang baru, maka akan membuat halaman baru sesuai data yang ditentukan. Mungkin itu. Lalu kita selanjutnya ke file system. Nah, di sini ada 2. Yang pertama adalah link allocation file allocation table, yang dimana bisa disebut dengan tabel berkas. Nah, untuk memory size-nya ini beragam, ada 6, ada 8, ada 4. Kita ini blok
blok ini adalah awalan dari memori tersebut. Kita contohkan untuk pertama ya. Kita tidak diubah. Lalu kita membuat file atau folder di sini. Proses contoh P1 dengan jumlah kurang lebih 12 mungkin. Lalu untuk kedua mungkin 10 bisa. Nah, jikalau untuk proses pertama kita ubah, maka contoh kita rubah menjadi 8 ya. Akan mengurangi blok yang sebelumnya itu full. Jadi pertama itu 12 jadi 8 berarti kurang 4. Lalu untuk proses kedua kita kurangi menjadi 5 contoh. Nah, akan mengisi kekosongan dari blok yang kosong tadi gitu. Jadi akan menggeser ke sebelumnya. Kita contohkan lagi, kita tambah jadi misalkan 20 mungkin. Itu akan menambahkan blok baru. Contoh lagi 15. Nah, akan menambahkan proses pertama itu di sesudah P2 gitu. Perbedaan dari Fed dan Unix ini mungkin lebih ke apa indeksnya gitu. Terus untuk proses yang kedua adalah Unix. Kita contohkan proses satu, contoh kita satu. Nah, ketentuan di sini memiliki ketentuan yang khusus. Jadi setiap blok 12 pertama itu akan ditulis dengan not pertama I itu dengan simbol I. Lalu yang kedua 20 blok. Selanjutnya 20 blok kali 20 jadi sekitar 400. Selanjutnya 8.000 mungkin. Ya, kita contohkan. Update berarti jadi 13. Tuh, jadi setiap blok 12 ini akan selalu muncul inisial I gitu. Ini inode disebutnya. Lalu untuk kita tambahkan lagi mungkin jadi 33. Tuh, ini inode blok kedua. Kita proses size unitnya mungkin 100. Nah, jadi yang tadi sesuai dengan aturan tadi, jikalau untuk setelah 20 blok kedua itu, maka akan melanjutkan yang tadi gitu. Melanjutkan sisi blok yang sesuai dengan aturan tadi 400. Contoh kita kurangi. Misalkan kita update jadi 390 kira-kira ya. Kan mengurangi sesuai data yang tersebut. Jadi 390 lah. Nah, lalu kita membuat file lagi dengan contoh ya 12 lah. Nah, 12. Lalu ketika kita menghapus salah satu dari node dari P2, kurang lagi contoh 375. Tuh, akan menghilang dari node sesuai dengan jumlah yang tadi kita kurangi gitu. Lalu kita menambahkan lagi contoh proses ketiga. Jadi 20. Itu akan menggeser ke kiri. Tapi sedangkan untuk ID bloknya tetap
terhitung 12 gitu. Mungkin itu untuk penjelasan file system. Untuk selanjutnya adalah disk management. Disk management ini bisa dikategorikan sebagai atau perumpama dengan hard disk, si piringan kecil yang di dalam hard disk itu, dan memiliki 7 kurang lebih cara untuk membaca proses tersebut. Dan di sini kita initial head position itu awal mula si piringan tersebut akan menghitung dari, biasanya kita turuti 0 saja dan memulai dari jarum jam, menuruti jarum jam. Kita coba untuk first in first out. First in first out ini jika data dimasukkan dulu, maka yang keluar itu adalah data yang pertama gitu. Jadi data yang akan dimasukkan pertama keluar dari pertama juga gitu. Contoh. Nah, untuk sektor ini mungkin ini adalah sektor dari luar ke dalam. Untuk delaynya mungkin seberapa lama kita memproses mengelilingi dari node pertama ke dalam gitu ya. Contoh, kita punya sektor 2 mungkin, lalu 12 contoh. Nah, 12 ini akan di bawahnya gitu. Tambahkan lagi mungkin 64. Ganti warnanya biar kelihatan. Kita jalankan mungkin. Sorry. Jadi seperti yang dinamakan first in first out, jadi data yang awal maka data akan yang pertama keluar gitu. Lalu kita ubah menjadi last in first out, jadi data yang terakhir ada masuk itu ada datanya akan keluar pertama gitu. Kebalikan dari Vivo tersebut. Contoh kita ulang lagi. Akan mencari data tersebut. Nah, seperti itu. Untuk shortest seek time first, jadi ini adalah penjelasannya. Permintaan yang memiliki waktu pencarian terbaik dieksekusi terlebih dahulu. Jadi akan mencari waktu yang cocok atau waktu yang singkat. Nah, contohkan. Sebagai contoh, kita tambahkan lagi satu ya. Misalkan proses 5. Proses 5 kan ini sejajar dengan proses yang kedua. Maka dari itu kita coba jalankan. Tuh. Yang mana akan mencari jarak terpendek atau jarak tercepat. Lalu selanjutnya adalah scan. Scan ini permintaan bergerak ke arah yang melayani permintaan yang datang jalurnya setelah mencapai ujung disk yang mengembalikan arahnya kembali ke permintaan yang tiba di jalurnya. Contoh seperti ini. Bisa dikategorikan jadi dari awal ke dalam, lalu dari awal lagi. Contoh. Sorry. Akan mengembalikan data yang dari dalam, dari luar ke dalam, dari dalam keluar lagi gitu. Gitu. Scanning. Selanjutnya untuk circular scan ini gak jauh berbeda dengan circular, yang mana circular ini lengan disk kembali memindah jalur yang telah dipindah setelah membalikan arahnya. Jadi contoh
seperti berikut. Jadi setelah dari luar ke dalam, maka akan muncul dari luar lagi proses tersebut. Lalu yang look, look ini mirip dengan scan, tetapi perbedaannya adalah jikalau pergi ke ujung disk hanya permintaan-permintaan terakhir untuk dilayani di depan kepala dan kemudian membalikkan ke arah dari sana. Mungkin agak susah dijelaskan, kita lihat praktekkan. Jadi sudah ketika datanya sudah terbaca oleh si look ini, maka permintaannya akan dibalikan ke arah sebelumnya gitu. Bukan kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir adalah circular loop. Jadi ini adalah gabungan dari circular dengan loop sama dengan hanya. Jadi meskipun pergi ke ujung hanya permintaan terakhir untuk dilayani di depan kepala, kemudian dari sana pergi ke permintaan terakhir ujung lainnya. Contoh, kita ubah beberapa gitu. Seperti itu mungkin kurang lebih dari si disk management ini. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekali lagi, semoga kita bisa dipahami materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.